Di video kali ini, kita akan bahas contoh soal hukum Faraday dan hukum Lenz tentang GGL induksi elektromagnetik fisika kelas 12. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh soal berikut ini. Contoh soal, kawat lurus panjang dialiri arus yang berubah terhadap waktu. Jadi I-nya sebagai fungsi T di sini sama dengan 2T plus 5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere, di mana T itu dalam detik. Di sampingnya diletakkan kawat berbentuk loop segi 4 yang memiliki hambatan 2 ohm, seperti pada gambar berikut ini. Diketahui panjang L di sini adalah 20 cm, panjang B adalah 10 cm, dan jarak antara loop yang berbentuk segi 4 dan kawat lurus ini adalah 5 cm. Ini A sama dengan 5 cm ya. Tentukan yang A besar dan arah medan magnetik pada titik yang berjarak R dari kawat lurus panjang. Yang B flux magnetik total yang melewati loop kawat. C besar GGL induksi, dan yang D arah arus induksi dalam loop kawat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini akan lebih mudah apabila kita tulis dulu data-data yang diketahuinya. Jadi kita tulis dulu semua informasi di soal. Gambarnya seperti ini. IT adalah 2T plus 5 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. R adalah 2 ohm, L-nya adalah 20 cm, B-nya 10 cm, dan A-nya 5 cm. Yang pertama kita ditanya medan magnetik total yang dihasilkan kawat pada jarak R. Ya udah aja kalau misalnya kayak gini, berarti medan magnet pada kawat lurus, ingat lagi rumusnya adalah B sama dengan mu 0 I per 2 pi A. Karena yang ditanya adalah medan magnetik pada jarak R, ya tinggal kita ganti aja variabel A-nya dengan R. Sehingga kita peroleh B yang dihasilkan kawatnya adalah mu 0 I per 2 pi R. Selanjutnya, kita ditanya flux magnetik total yang melewati loop. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Flux magnetik total yang dihasilkan oleh kawat lurus ke loop ini itu akan dipengaruhi oleh luas permukaan yang ditempuh oleh medan magnetnya. Jadi semakin lama ini akan semakin besar, jadi berubah luasnya ya. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan persamaan ini. D flux magnetik itu akan sama dengan B dikali dA. dA karena yang berubah adalah luasnya. Semakin kesini kan semakin besar, sampai ia memenuhi si kawat segi 4 ini. Nah, jadi di sini kita integralkan kiri dan kanan ya. Jadi integral D flux ini akan sama dengan integral B kali dA. A-nya kita ganti dengan L kali R. Ya, kenapa L kali R? Karena luasnya berubah-ubah, teman-teman, ya. Jadi R ini akan terus jalan sampai ke ujung sini. Jadi kita tulis A-nya sebagai L kali R. Nah, di sini kita ambil partisi kecil dari luas, misalnya dr kali L. L-nya kan konstan di sini, makanya saya beri warna merah, sehingga L-nya bisa kita keluarkan dari dalam D, jadi seperti ini. Dan kita beri batas, integral dari D flux itu adalah flux, ini akan sama dengan integral dengan batas bawahnya itu A. Karena ujung kawat segi 4 atau loop segi 4 ini adalah A, dan akhirnya itu adalah A plus B kalau diukur terhadap kawat lurus. Ya, jadi A sampai A plus B dari B kali L, L-nya udah keluar dari D, dr, seperti itu. Nah, kemudian B-nya di sini kita ganti dengan mu 0 I per 2 pi R kali L kali dr. Mu 0 I, L, dan 2 pi ini tuh sebagai konstanta. Jadi kita hanya mengintegralkan saja seper R-nya di sini. Karena integral seper R itu terhadap dr. Batas bawahnya A, batas atasnya A plus B. Jadi gimana tuh? Integral seper R itu adalah ln R. Ya, batas bawahnya A, batas atasnya A plus B. Berarti di sini tinggal mu 0 IL per 2 pi kali ln A plus B dikurangi ln A. Atau secara sederhana bisa kita tulis seperti ini. Flux magnetik total itu akan sama dengan mu 0 IL per 2 pi kali ln A plus B per A. Seperti itu. Atau secara sederhana flux magnetiknya dapat kita tulis dengan mu 0 IL per 2 pi kali ln A plus B per A. Ingat lagi sifat logaritma, ini kalau dikurangi ln A plus B min ln A, itu tuh sama aja kayak ln A plus B per A. Belum selesai sampai di sini. Dengan data-data yang kita punya, kita substitusikan ke persamaan flux magnetik total yang ini.
Sehingga nilai flux magnetic totalnya itu akan sama dengan μ0-nya kita ganti sama 4pi kali 10 pangkat negatif 7. I-nya kita ganti sama 2T plus 5 kali 10 pangkat negatif 3. L-nya kita ganti sama 0,2 ya. Kan panjang dari L ini adalah 20 cm, berarti 0,2 meter kan. Per 2pi kali ln A plus B, karena ujungnya di sini, akhirnya di sini, berarti A plus B 15 cm ya. Nggak usah kita rubah ke meter karena di sini cm sama cm nanti kecoret. Jadi ln 15 per 5 di sini. A-nya kan 5, ujung sini 5 ya. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 11 ln 3 kali 2T plus 5. 2T plus 5-nya kita pisahin aja sendiri. Jadi yang 4 kali 10 pangkat negatif 11 kali ln 3-nya ini sebagai konstantanya. Nah kalau misalnya kita sederhanakan lagi, kita kaliin 4 sama 2T plus 5-nya, kita akan beroleh nanti 8T plus 20 ln 3 kali 10 pangkat negatif 11 Weber. Ini kalau kita rapiin lagi hasil perhitungannya. Nah, flux magnetik total yang melewati loop ternyata masih dalam variabel T, teman-teman. Ya, jadi ini bergantung sama waktu. Oleh karena itu, di sini untuk menghitung GGL induksi, ya tinggal kita turunkan sekali flux magnetik yang udah kita peroleh terhadap waktu atau DT. Jadi, di sini 8T plus 20 ln 3 kali 10 pangkat negatif 11 yang mengandung variabel T di sini hanya 8 ya. Sisanya kan konstanta ya. Berarti 8 ln 3 kali 10 pangkat negatif 11. Kalau 20 ln 3 kali 10 pangkat negatif 11 ini jadi 0 kalau kita turunkan sekali. Sehingga inilah GGL induksinya. 8 ln 3 kali 10 pangkat negatif 11 volt ya. Tanda negatif di sini menunjukkan arah dari beda potensialnya. Ya kalau ditanyanya besarnya aja ya angkanya aja 8 dan 3 kali 10 pangkat negatif 11 volt. Selanjutnya untuk arah arus induksi dalam loop. Arah arus induksi dalam loop itu bisa kita tentukan berdasarkan hukum Lenz. Arah arus induksi itu akan menyebabkan flux magnetik B yang terjadi melawan perubahan flux magnetik asal. Sehingga arus induksi yang terjadi pada loop kawat itu akan memiliki arah berjarum jam, teman-teman. Gampang ya? Oke, mungkin demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh soal hukum Faraday dan hukum Lenz tentang GGL induksi pada loop, induksi elektromagnetik fisika kelas 12 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.